nanya maksudnya dari salah satu ayat yang berbunyi tidak ada jalan kebenaran dan kehidupan. Saya tidak akan lanjutkan. Kakak mungkin lebih hafal dari saya, jadi mohon dijelaskan itu aja. Apa tidak ada jalan dan kebenaran? Di Tidak mana ada itu jalan ayat? kebenaran dan kehidupan yang akan sampai kepada Bapa itu loh. Mana ada tidak ada jalan kebenaran? Loh, Itu Kak, mana? tidak ada jalan kebenaran dan kehidupan yang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku itu loh. Tidak ada ayat yang demikian. Akulah jalan Oh iya itu. dan Salah kebenaran Baik, salah dan berarti. hidup. Ya, saya butuh penjelasan. Alhamdulillah. Penjelasan apa tuh? Yang barusan kakak bacain itu. Yesus itu adalah jalan. Yesus itu kebenaran. Yesus itu hidup. Terus? Nggak ada yang akan ke sorga, karena Bapa adalah sorga. Tidak ada yang ke sorga tanpa melalui aku. Itu maksud Yesus. Bapak, yang dimaksud Bapak itu sebenarnya surga atau Allah, Pak? Surga. Surga. Allah Allah itu adalah surga. Bapa itu adalah surga. Bapak adalah surga. Kalau Allah itu Iya. siapa? Allah itu surga. Allah adalah Bapa. Allah itu adalah hakikatnya. Bapa itu panggilannya. Oh, Bapak itu panggilan. Jadi Allah kami itu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Kami menyebut Allah kami itu Bapa. Kenapa pakai nama Bapak gitu, Kak? Kenapa nggak pakai tempat kalau memang Arti Bapa itu adalah sumber. sumber? Iya, adalah asal usul segala sesuatu. Jadi saya Bapa sebenarnya itu jadi Bapak gitu ya? dengerin. Bapa itu artinya penyebab, Oh, penyebab. asal usul. Oh, gitu. Ah, itu. Penyebab adanya aku juga termasuk itu kan Bapak kan ya, Kak? Iya, artinya itu Bapa. Definisi Bapa itu. Definisi anak yang keluar dari Bapa itulah anak. Oh, begitu. Yang menyatakan siapa diri Bapa itulah yang disebut anak. Jadi Yesus itu adalah penyataan diri Allah yang nggak kelihatan atau firman. Makanya tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Karena dia itu adalah firman-Nya Allah. Berarti Bapak itu firman ya, Kak? Bukan, Bapa itu Allah. Bapak itu Allah. Allah itu Iya. surga kan ya? Bukan, Allah kok firman. Bukan. Tadi kan Firman itu hakikatnya Allah. ya. Allah itu bersama-sama dengan firman. Oh, Ya. Allah punya firman. Jadi bukan Allah sama dengan firman. Misalnya ya, suara saya adalah Agatha. Apakah suara adalah Agatha? Kan bukan. Tetapi suara saya yang menyatakan siapa diri saya. Gitu. Agatha ini manusia. Pasti suara saya suara manusia. Karena manusia berbicara tentang hakikat. Allah itu bicara tentang hakikat. Bapa itu bicara tentang bagaimana kami memanggilnya. Dan firman itu adalah penyataannya. terus kalau gitu sebelum adanya Yesus yang Yesus nggak pernah belum ada. Yesus nggak pernah belum ada karena dia ada, sudah ada dan akan datang. Wahyu 1 ayat 18. terus Dia telah ada, sudah ada dan yang akan datang. Jadi jangan dibilang sebelum ada Yesus. Yesus itu sudah ada sejak kekal terus dari dalam itu yang kodrat dibacakan- ilahinya. Gimana? dibacakan kakak tadi yang tidak ada, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak akan sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku. Tidak akan sampai. Iya. Berarti kan Tidak Bapak akan sampai ke sorga. Nggak akan sampai ke sorga kalau nggak melalui dia. berarti Karena dia adalah Allah yang Allah mengambil dan rupa Bapak itu manusia. Allah dan Bapak itu sama berarti ya? Allah itu hakikatnya, Bapak itu panggilannya. Ini saya manusia, nama saya Agatha. Beda nggak? Beda. Tetapi nama saya itu adalah identitas saya. Hakikat saya manusia. Beda namun satu. Kan gitu. Suara Bapak sama nggak sama badan Bapak? Oke, begitu. Terus kalau dengan salah satu ayat yang berbunyi gini gimana? Yang itu tuh dulu dong.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Ya, siapapun nggak akan ada orang saya yang udah sampai ngerti. kepada Bapa. Saya udah Nah, ngerti benar. bahwa intinya dari situ Nah. Bapak itu Allah, Allah dan Bapak itu adalah surga. Sedangkan Yesus adalah Tuhan, yang mana Tuhan memiliki Bapak dan Allah. Karena apa? Karena Tuhan. Bukan, Oh, bukan. salah nggak Bu? Tuhan itu kan gelar. Oh, Tuhan itu gelar, kayak raja berarti ya. Loh, raja itu gelar, Tuhan itu gelar, nabi itu gelar, Berarti kan kayak rasul raja. itu gelar. Memangnya hakikat? Kan bukan. Hakikat itu manusia. Begitu. Iya, jadi Allah kami itu cuma satu. Disebut Bapa. Yesus itu adalah firman-Nya yang jadi manusia. Oh, Yesus. Jadi Allah kami itu cuma satu, itulah Tritunggal. Kayak Bapak ini kan cuma satu. Hakikatnya manusia, namanya Adi, gelarnya Kang Dagang, ya kan? Bagus. Suami, Nah, Bapak, anak juga, ya. ya kan gitu. Betul nggak? Untung cerdas kakak. Kang Dagang. Terus ini Kak, apa? Sebelum Yesus itu kan apa? Tuhan kan ya kan? Kira-kira Allah. sebelum Allah. kira-kira seandainya Yesus itu tidak turun ke muka bumi ini, apakah semua umat Kristen itu kenal bahwasanya Yesus adalah Tuhan atau bahwa Yesuslah Tuhan? Kak, seandainya Iya, seandainya Yesus itu tidak turun ke bumi, apakah semua umat Kristen itu akan kenal, akan mengenali? Allah itu menepati janji. Dia janji sama Musa akan menyelamatkan manusia. Allah kami itu bukan Allah yang berbohong. Jadi kalau Anda mau berandai-andai Allah saya berbohong nggak datang, ya saya nggak bisa jawab itu. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya. Kalau begitu, Allah kami gini bang. Allah kami ini kan udah janji. Ngomong dia kepada Nuh, berjanji akan menyelamatkan manusia. Janji dia sama Musa, janji kepada Abraham, janji kepada semua orang, dia akan datang ke dunia. Terus Anda mau nyuruh Tuhan saya bohong, nggak datang. Saya enggak. Loh, karena Anda berandai-andai. Gini Pak, kalau Anda tadi ngomongin pikiran, jangan berandai-andai di sini. Ya kan Anda saya kan mau pakai logika. nih. Coba manusia pertama yang ada di muka bumi ini itu siapa? Adam, Yesus itu ada sebelum Adam atau setelah yang lahir ke kan bumi? saya sudah jawab. Dia telah ada sebelumnya, sebelum segala sesuatu ada. Baik. Karena dia adalah Allah. Yang Allah itu kan penyebab. Yang saya tanyakan gini Kak, apa kalau misalkan sih kan orang pertama ada di dunia itu adalah Adam ya kan? Yesus itu ada menjadi manusia turun ke dunia itu setelah Adam atau sebelum? Dia menciptakan manusia ini bahkan. Ya, yang saya tanyakan. Jadi dia itu telah ada. Iya, dia yang menciptakan Adam. Bagaimana dia belum ada ke dunia? Nah, Dia memenuhi seluruh semesta ini. katanya manusia pertama itu Adam. Ya. Yesus itu kan Tuhan gitu ya kan? Wah, iya. Udah ke dunia, iya dong. Dia bahkan nih. Ini dalil ya, saya kasih ya langsung ya. Enggak. Allah berjalan nih. Saya belum selesai ngomong Kak. Yesus itu kan dianggap sebagai Tuhan yang turun ke dunia. Lah, Bukan dianggap bang. Dia memang Tuhan. Iya, menurutmu kan. Bukan menurut saya. Sebelum Islam ada, sebelum Allah ada, dia memang Tuhan. Baik. Bukan menurut saya, karena menurut Abraham, menurut Nuh, menurut Musa, Yesus itu Tuhan. Ya, itu kan kesaksiannya orang Kristen begitu. Tapi yang Bukan, Musa, Abraham, Adam, Yesus itu Tuhan. Bukan menurut saya. Menurut semua manusia. Musa dan Adam, mana yang lebih dulu antara Musa dan Adam? Adam Ya kan? Adam lah, Adam. Yesus itu sebagai Tuhan bagi orang Kristen, kemudian dia turun ke dunia sebagai manusia. Pertanyaan, Yesus itu bukan Tuhan atas orang Kristen, Pak. Yesus itu Tuhan alam semesta ini, Pak. Cuman manusianya menyembah berhala. Itu yang benar. iya, yang Iya. saya tanyakan, Yesus itu kan lahir
ini di rahimnya Bunda Maria. Bunda Maria dan Adam itu sudah pasti. Yesus itu sebelum mengambil rupa manusia, dia itu Allah. Apakah ada ayat Adam yang menyembah kepada Yesus? Ada. Coba tunjukkan. Oke. Nih ya, Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 4. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada sema apapun di sini ya. Tetapi lalu Tuhan membuat Taman Eden. Ayat 10 sama 14-nya ya. 15 deh. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Lalu berfirmanlah Tuhan dan memberi perintah. Nah ini. Ya, terus. Buah di dalam pohon ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi yang di tengah-tengah itu jangan kau makan. Nah, lalu Tuhan yang membuat mengatakan Adam itu menyembah kepada Yesus mana? Datanya. Ini ketika Tuhan itu memberi perintah, kira-kira Adam lah menyembah Yesus. ini Yesus sebentar. Ketika Tuhan memberi perintah, ini kira-kira Adam udah jadi hamba atau belum? Kalau Tuhan sudah memberi perintah, maka Adam adalah hamba. Lu gimana sih kau? Ini udah dikasih perintah. Bentar. Gimana? Hah? Jadi belum ini? Belum jadi hamba nih? Bentar, ada pembeli. Belum. Udah dikasih perintah tapi belum jadi hamba. Gimana ini Pak ceritanya? Oh, Pakai akal nggak nih? Bos. Jualan. yang saya tanyakan data dari Bible yang mengatakan bahwasanya Adam itu menyembah kepada Yesus. Lah ini Pak. Nih, Tuhan Allah memberi perintah pada manusia. Mana dalilnya yang mengatakan secara Ini langsung? Kejadian 2 ayat 16. Ini udah dikasih perintah, Pak. Ini belum hamba ini. Adam ini jadi apa ini di sini? Ini udah dikasih perintah terus belum hamba gitu. Loh, gimana Pak? Katanya berpikir. Mulai nggak mau berpikir nih sekarang. Mana dalilnya? Coba baca lagi. Nah ini Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Itu Itu kan kepada firman-Nya. Ya. Bukan kepada manusia, bukan secara langsung bahwasanya Adam. Yang saya Loh, ini tanya, langsung ngomong sama Adam. Ini manusia, ini Adama. Loh ini Mana? manusia. mana? Coba bacakan. Loh, Coba. manusia ini. Coba. Lalu Tuhan Allah memberi perintah pada manusia itu. Ini pada manusia ini satu doang ini. Manusianya satu. Cuman Adam ini, Pak. Ini Tuhan Yesus ini udah ngomong sama Adam. Iya. Coba yang menyatakan secara langsung Adam itu menyembah kepada Yesus atau dia mengakui bahwasanya, "Hei Yesus, engkaulah Tuhanku," kata Adam. Kalau ada coba datanya. Oh, kalau yang kayak mau Bapak pengenkan ayat kayak gitu ya nggak ada, Pak. Karena Alkitab saya kan bukan Anda yang bikin. Oh, Kecuali Anda jadi Tuhan, kau bikin ayat kayak gitu. Ya boleh, kalau kau mau jadi Tuhan ya kamu aja, Pak. Alkitab saya bukan tergantung pertanyaanmu, bukan tergantung jawabanmu kan? nah gimana Kak? Loh, kalau saya tanya ya, kalau saya tanya Anda balik ya, di mana Allah bertemu langsung dengan Muhammad? Di mana Allah? Coba di kisah Isra wal Mi'raj itu di Arsy. Mimpi. Isra itu mimpi. Coba baca Al-Isra ayat 40. Ketemu langsung. Mimpi itu. Perintahkanlah melakukan sholat. Awal sholat pertama diperintahkan itu 50 kali. Oke, kita baca ya Al-Isra ayat. Nggak apa-apa, kita jabanin aja. Ketika Isra wal Mi'raj, Al-Isra Nabi ayat? Muhammad itu bertemu dengan, saya bilang Isra wal Mi'raj, bukan surat Al-Isra. Atau kalau misalnya itu baca dari awal sampai akhir itu tentang Isra, sudah ada. Oke, saya baca ya. Ini ketemu langsung ya. Kalau saya tunjukkan ayat di dalam Quran tidak ada satu orang pun yang melihat Allah, gimana? Begini, dengerin. Loh, jangan dulu. Nanti kita baca dulu Al-Isra, nggak apa-apa. Kalau misalnya minta dalil lengkap tentang Rasulullah ketika bertemu dengan Allah itu di hadis banyak.
Tadi kan kamu minta ke saya yang tulisannya kayak yang kau mau. Sekarang Bapak nggak mau. Di Quran, kok hadis? Begini. Al-Isra ayat berapa tadi? Kalau di Quran nggak ada kok Bapak malah pakai hadis sih Pak. Lebih kuat Ini kan mana hadis sama? Jawab dulu pertanyaan saya akan jawab pertanyaan kakak. Ya udah saya jawab tadi. Berarti tidak ada ya? Tidak ada apa? Tidak ada data Tidak ada yang apa? mengatakan bahwasanya Adam itu menyembah kepada Yesus. Oke. Baik, tidak ada berarti ya? Perkataan Adam gitu. Apa? Perkataan Adam Apa? atau siapalah yang mengatakan Loh, bahwa kamu mau ngapain? Terserahlah. Dialah Adam yang mengatakan bahwa dialah Adam menyembah kepada Yesus. Adam kan nggak nulis kitab Pak. Gimana mau ada Adam menulis? Aku Adam menyembah Tuhan Yesus. Adam ini nggak nulis kitab. Hah? Loh, Adam itu nggak nulis kitab. Gimana mau ada kitab yang isinya aku Adam menyembah Tuhan Yesus? Kan Adam nggak nulis kitab Pak. Atau di dalam, yaudah deh di Quranmu deh. Adam ada nggak nulis kitab bahwa Adam mengaku gitu? Coba, Adam nulis kitab apa di dalam Quran? Surah apa? Coba. Kira-kira Adam ada nggak nulis apa? Surah apa? Adam itu mengatakan, aku Adam menyembah Allah, tulisannya Adam. Coba, perkataan Adam. Sini. Apa? Malah dagang. Coba Pak Adi, di mana Adam menulis bahwa aku Adam menyembah Allah? Coba, saya penasaran loh Pak. Ayo. Emangnya ke sana apa, Man? Oh, pula jualan. Tadi 500 saya bisa 100 jadi oh iya. Thank you, boss. Halo, Bapak. Saya masih baju. Ini apa dia itu? Karena kita ini dia langsung mendadak dari dia kami harus jual. Ya. Ya. Oh, alah. Ya jelas kok. Gini. Bentar Kak, masih lama? Masih ada tamu ini Kak. Oh, ya udah jualan aja lah Bapak sana. Turun aja Pak. Jualan aja dulu sana. Astaga. Ya udahlah ya teman-teman ya, emang nggak jelas ini ya. Di tengkorak gitu tak, kayak jarinya. Kok ayam? Bang, ayamnya diapain bang? Hah? Gue curiga sama Tirmidzi. Tolong ya, yang di bawah ya. Agatha ngunyah mulu, Agatha ngegiling mulu. Otak gue nyala terus soalnya. Butuh nutrisi buat berpikir. Lala. Selamat siang. Siang bro. Siang. Islam Kristen bang? Wah, gue Islam bro. Wih. Alhamdulillah. Gue suka gaya lo. Itu dong, jawab. Apa? Boleh nanya nggak? Boleh dong. Oke. Benar nggak sih kalau Yesus itu menubuatkan tentang waspada tentang orang Farisi?
Ya bang. Halo. Tes tes. Gua pengen. Suaraku kedengaran nggak? Tes. Iya. Oke. Tes. Ada ya? Silakan bang, langsung kita gaskan. Ada nggak suaraku? Ada. Oke. Ya, silakan, Jadi gini Bang. pertanyaanku. Jelas, Bang. Paulus itu keturunan dari siapa? Bapaknya. Benyamin. Rasul Paulus Benyamin. Benyamin. Betul. Oke. Pertanyaanku gini. Kenapa di Yesus itu berpesan untuk waspada tentang orang Farisi? Karena orang Farisi itu pertama, orang Farisi itu sudah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu iblis, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Itu antara ular dengan perempuan. Oke. Nah, kenapa Yesus memanggil orang Farisi sebagai ular Terus? beludak? Sebentar. Karena tokoh yang Lanjut. yang ingin menjatuhkan Yesus, yang ingin membunuh Yesus di dalam penyaliban, yang ingin Yesus bersalah, itu adalah orang-orang Farisi. Gitu. Sebagaimana juga Rasul Paulus pada mulanya dia menjadi anggota orang Farisi. Tapi pada saat akhirnya dia bukan orang Farisi, dia seorang Kristen. Gitu. Oke. Jadi gini, kenapa di Filipi berapa Gimana, Bang? 3 ayat 5 Paulus mengaku orang Farisi dan Memang keturunan dia Benjamin. pernah jadi orang Sedangkan- Farisi. Dia udah jadi orang Farisi. Waktu jadi orang Farisi dia membunuh orang. Tapi waktu kan jadi bakalan Kristen, berlaku galah aduh, yang membagi-bagikan hasil rampasan. Iya, waktu dia menjadi pembunuh, dia masih jadi orang Farisi. Tapi saat dia menjadi Kristen, dia nggak pernah membunuh. Lain halnya dengan salah seorang nabi yang Di sebelum Filipi jadi itu, Bang. nabi dia nggak pernah Filipi. membunuh. Tapi waktu jadi nabi, dia jadi pembunuh berdarah dingin. Sementara waktu dia belum jadi nabi, dia belum pernah membunuh dan tidak pernah membunuh. Gitu. Lah katanya Paulus bukan nabi. Bukan, ini saya bicara tentang Muhammad, Bang. Muhammad itu sebelum jadi nabi, dia belum pernah membunuh orang. Dia tidak pernah membantu. Kok larinya ke Nabi Muhammad sih? Ini Udah nyambung loh contoh. pertanyaannya. Langsung. Selesaiin dulu inilah. Ini contoh. Selesaiin dulu. Rasul Paulus waktu jadi orang Farisi dia ngebunuh orang, Bang. Siapa yang dibunuhnya? Salah satunya Stefanus. Tapi waktu dia jadi Kristen dia pernah bunuh orang nggak, tak? Jadi kenapa di Filipi dia mengaku keturunan Farisi, keturunan Benjamin? Aslinya orang memang dia Farisi, pernah jadi sedangkan orang orang Benjamin, Farisi. sedangkan Benjamin udah dibuatkan bakalan Bapak, keturunannya Bapak, itu. kalau orang bertobat itu emang kenapa langsung hilang itu? Saya tetap keturunan saya kan tetap. Nggak ngerti nggak sih? Udah dianalogiin loh. Saya kasih Kalau analogi kayak lagi gitu nih. kita Jangan kalau dimute mau jurus lah. kayak gitu analoginya gini. Quraisy itu penyembah berhala ya. Berarti Muhammad sampai mati nyembah berhala juga. Iya. Loh, kok larinya ke Nabi Muhammad? Nggak terima kan Sedang- dia? Gini loh, kan kata Yesus, waspadalah terhadap orang Farisi. Nah, orang Farisi itu udah dinubuatkan juga tentang Betul. waspada. Iya. Nah, sedangkan di Filipi, Paulus ini orang Farisi yang sudah Paulus itu bertobat. mengaku dia orang Farisi.
Iya, memang dulu dia coba di Filipi berapa deh? Ayo deh kita baca deh. Filipi berapa? Ayo. Keluarin biar saya bacain. Ayo, biar kau ini. Baru nyari ayat dia kan? Filipi 3. Ayat, Filipi 3. ayat. Ayat 5 kayaknya. Ayat 5 kayaknya. Kayaknya sih. Kok kayaknya sih? Bener dong. Ya baca dulu. Tahu lah, baca. Filipi 3 ayat 5. Oke, saya baca ya. Bentar lagi. Nih. Oke. Kebenaran yang sejati ya. Ayat 5 ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel nih ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi katanya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah ini ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan dulu. Kepanjangan itu Agatha. Dulu. Intinya aja yang pasti di situ orang Farisi dan Benjamin. Dengar, itu dulu. Tetapi dahulu, nah itu dulu. Nah ini makanya dia katakan, dulu dia orang-orang Farisi, orang-orang yang selalu mentaati hal-hal yang bersifat lahiriah. Udah nih, udah dibaca. Itu dulu yang kau baca. Coba baca ayat 7-nya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dulu dia memang seperti itu. Masalah gini loh. Masalahnya gini. Jawab. Ini nih ayat 8-nya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia. Dulu dia sebelum mengenal Yesus, dia itu memang orang Farisi. Setelah mengenal Yesus, dia itu orang yang bertobat. Kan tadi saya bilang. Coba Muhammad dulu orang penyembah pagan Quraisy. Apa sekarang dia masih penyembah pagan Quraisy? Masalahnya gini Agatha. Nah, sesuai nama ya Pak Prof ya. Hijrah itu artinya apa? Nah ini nih. Ini sebenarnya dijelaskan sama nama. Lari. Hijrah Nggak nyambung artinya loh apa? ini, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nyambung, lain. Nyambung. Kenapa Yesus menubuatkan tentang orang Farisi? Ya, karena orang Farisi itu dia selalu mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Oke. Terus kenapa suku Benjamin dinubuatkan tentang berlaku serigala yang menjual hasil rampasan? Pokoknya ya kayak gitulah. Di mana itu tertulis? Di mana lagi tertulis? Astaga Tuhan. Tadi udah lari ya Pak Prof ya. Kalau ada ayatnya gimana? Iya, di mana ya. Tunggu, ya oke. Tunggu. Ini Misalnya, artinya ya Pak Prof ya. Artinya Rasul Paulus itu hijrah dari Farisi ke Kristen. Tuh. Jadi Pak Prof, Rasul Paulus juga pemuda hijrah loh Pak Prof. Pak Prof nggak monitor ya Pak Prof, kayaknya tidur. Aduh, ya Allah. Dia udah paham tuh, makanya dia udah lari lagi ke pertanyaan lain. baca Gimana? di rumah. Roma berapa? Roma berapa, Bro? Roma 11, bro. Roma 11 ayat
ayat 1. Oke. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Terus itu dia. Yang Yang aku di situ keberapa? dari suku Benjamin kan. Iya, terus Nah, sedangkan ada nubuatan tentang suku Benjamin. Sebentar ya. siap. Apa? Sedangkan ada nubuatan tentang suku Benjamin Apa tuh? Di mana nubuatan suku Benyamin? yang berlaku seperti serigala. Di mana dalilnya? Astaga Tuhan. Entah mau kemana lo kau ini nanyanya. Hubungannya apa coba? Nggak tahu aku juga. Kita tunggu aja lah dia. Halo. Di mana, bro? Tuh, Benyamin tuh yang ngasih mawar tuh, suku Benyamin tuh. Di kejadian kejadian Oh, kejadian berapa? 49:27. Ini jadi udah nih, Roma 1 ayat 11. Udah. Nanti larinya ke situ tuh, nyambung ke situ Oh. dia. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Ke-8. Kejadian berapa? 9:27. 49 ayat 27. Oke. Benjamin seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Terus? Nah, pertanyaanku gini, Paulus kan mengaku dari keturunan Benjamin, sedangkan Iya. kita kan nggak tahu siapa bapaknya Paulus, mamanya siapa, Terus? ya kan? Pertanyaannya apa? Pertanyaanku gini, kenapa ajaran Taurat tidak sesuai dengan ajaran Paulus? Yang mana yang tidak sesuai? Tentang Tadi Pokoknya kan udah dibaca, yang tentang- Galatia tadi dikatakan aku mengerjakan seluruh Taurat. Kok gimana sih? Hah? Apaan pengorbanan sih? itu loh, penebusan. Terus apa yang mengerjakan pengorbanan kan Yesus? Hubungannya apa sama Paulus? Nah, kan di perjanjian lama tentang penebusan dosa itu tentang hewan kan? Hewan, Nggak ada penebusan dosa itu nggak ada. yang kurban hewan itu. Kurban penebus salah. Nah. Terus Kenapa digantikan dengan manusia Yesus? ya karena udah dinubuatkan di dalam Mazmur. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 dikatakan gini. Nih, kenapa? Karena Allah itu sudah tidak berkenan lagi kepada itu. Yeremia 31 ayat 31 nih. Ya, sebab ya. Tunggu bentar. Nih, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjianku yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka waktu aku memegang tangan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, apa itu perjanjian baru itu? Nah, dinubuatkan di dalam Mazmur, ya, dia tidak berkenan lagi kepada hewan, tetapi dia menyediakan tubuh.
Ya. Kamu bisa lihat di dalam Mazmur 40 ayat 7. Dikatakan ini, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Nah ini, perjanjian baru itu. Jadi, dulu kurban-kurban itu yang adalah hewan sudah diganti dengan kurban penebus salah, yaitu apa? Tubuh. Jadi tidak ada yang merubahnya. Rasul Paulus tidak merubahnya. Kristus, Allah itu sendiri yang mengadakan perjanjian yang baru. Itu tadi Yeremia 31 ayat 31. Jadi nggak ada dibilang dibeda-bedakan, dirubah-rubah, nggak ada. Melainkan digenapi. Gitu bro. Silakan, ada lagi yang mau ditanya?